Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ovelia Wirusitepu, NIM 18050, Program Studi Ekonomi Pembangunan, eh, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Bank dan Lembaga Keuangan. Bab pertama yang akan kita bahas adalah sistem keuangan. Latar belakang kemunculan pasar keuangan. Yang pertama adalah mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana atau yang kita sebut dengan demander dana yang memungkinkan keuntungan dari transaksi atau gains from transaction, di mana pengalihan dana dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara langsung dan yang kedua adalah secara tidak langsung atau melalui lembaga perantara keuangan. Yang selanjutnya adalah manfaat lembaga keuangan yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah menekankan ongkos transaksi, yang kedua mengurangi harga transaksi, yang ketiga memperlancar aliran dana, yang keempat adalah berujung pada pertumbuhan ekonomi. Namun perlu diperhatikan, informasi asimetris dan sifat jatuh tempo akan menimbulkan risiko pada pelaku ekonomi, yang akan menimbulkan ancaman bagi fungsi intermediasi. Ancaman ini akan berujung pada gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan, yang nantinya akan mempengaruhi sistem keuangan dan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Maka, butuh intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Yang selanjutnya adalah aliran dana dalam sistem keuangan. Dimulai dari supplier atau penabung pemberi pinjaman yang dibagi menjadi 4, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan asing, yang menuju pada perantara keuangan atau pembiayaan tidak langsung, sehingga menuju pada demanders atau peminjam, pengguna pinjaman, di mana terbagi menjadi 4 pula. Yang pertama adalah rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan asing. Supplier akan menjadi pasar keuangan atau pembiayaan langsung kepada demandersnya. Yang selanjutnya adalah pihak dalam sistem keuangan. Pihak dalam sistem keuangan ada dua. Yang pertama adalah pemilik dana atau yang memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan, atau dengan kata lain, pemilik dana adalah pihak tidak produktif. Yang selanjutnya adalah peminjam dana. Peminjam dana adalah pihak yang memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Peminjam dana juga kita sebut sebagai pihak yang tidak produktif. Yang selanjutnya adalah manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangannya. Manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan dapat dilihat melalui kegiatan investasi yang meningkatkan produksi ditambah dengan kegiatan konsumsi akan menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Yang selanjutnya adalah struktur pasar keuangan. Struktur pasar keuangan diklasifikasikan berdasarkan pasar keuangan, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, yang kedua berdasarkan prioritas pengembalian, yang ketiga berdasarkan urutan transaksi, yang keempat adalah berdasarkan organisasi pasar. Pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pasar uang, di mana pasar ini adalah pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah US Treasury Bills, yang kedua adalah commercial paper, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah corporate stocks dan corporate bonds. Yang selanjutnya adalah pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau yang kita sebut dengan return. Dibagi menjadi 2 pula. Yang pertama adalah pasar obligasi atau debt market, di mana pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer resiko. Yang selanjutnya adalah pasar ekuitas atau equity market. Pemegang ekuitas menghadapi resiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki keuntungan memperoleh pengembalian lebih tinggi atau resiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Yang selanjutnya adalah pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi, yang dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pasar primer. Pasar primer adalah tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh investor pelanggan bank, investasi yang bersangkutan atau tidak umum bagi publik. Yang selanjutnya adalah pasar sekunder. Pasar sekunder berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer. Contohnya adalah pasar valuta asing atau foreign exchange market dan pasar keuangan derivatif. Yang selanjutnya adalah pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar.
yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar bursa atau exchange market, adalah terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas melalui pialang bertemu. Contohnya adalah Bursa Efek Jakarta. Yang kedua adalah pasar non bursa atau over the counter market atau OTC, di mana bersifat desentralistik, di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif karena saling memiliki kontak untuk memantau harga. Yang selanjutnya adalah informasi asimetris, di mana argumentasi kemunculan lembaga perantaraan keuangan adalah analogi pasar jeruk Medan, yakni kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetris ini akan menciptakan ongkos transaksi keuangan dan berhubungan timbal balik antara adverse selection atau pilihan merugikan dan moral hazard atau bahaya moral. Yang selanjutnya adalah informasi asimetris mengenai pilihan merugikan atau adverse selection, adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris sebelum adanya transaksi. Ini dijelaskan oleh model market for lemon atau George Akerlof pada tahun 1970 di pasar mobil bekas, yakni saat pembeli sulit membedakan mobil bekas bagus atau non-lemon dengan mobil bekas buruk atau lemon karena informasi asimetris dengan penjual. Yang selanjutnya adalah pilihan merugikan, di mana contohnya adalah ketidakmampuan mengetahui risiko default atau gagal bayar, di mana peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Pada bagian ini, maka bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menekan perilaku merugikan, seperti dengan adanya auditor untuk menganalisa risiko default calon debitor. Yang selanjutnya adalah perilaku bahaya moral atau moral hazard, muncul setelah transaksi dilakukan, dijelaskan oleh model prinsipal agent of problem. Contohnya adalah peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas beresiko tinggi untuk memperoleh return yang tinggi, maka lembaga perantara keuangan dapat membantu dengan adanya monitoring. Yang selanjutnya adalah klasifikasi perantara lembaga keuangan. Diklasifikasikan yang pertama berdasarkan sumber dananya, dibagi juga menjadi lembaga penerima simpanan atau depository institution, di mana lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan atau deposit pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. Contohnya adalah bank komersial dan koperasi kredit union. Yang kedua adalah contractual saving institution, di mana lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Likuiditas aset tak terlalu tinggi sehingga alokasi dana utama lembaga adalah investasi jangka panjang. Contohnya adalah perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi kebakaran dan kecelakaan, dan dana pensiunan. Yang ketiga adalah perantara investasi atau investment intermediaries, adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat-surat berharga. Contohnya, perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, institusi mutual funds atau reksadana, dan money market mutual funds atau reksadana pasar uang, serta pegadaian. Yang keenam yang akan kita bahas adalah sistem keuangan global, bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain. Yang pertama adalah obligasi asing, adalah instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang akan dituju. Contohnya adalah obligasi perusahaan. Yang kedua adalah Eurobond atau obligasi yang dijual ke negara lain dalam mata uang negara asal. Yang ketiga adalah Euro currency, adalah simpan dalam mata uang asing yang di negara luar wilayah negaranya. Yang ketujuh adalah regulasi sistem keuangan. Yang akan kita bahas adalah mengapa dan oleh siapa. Mengapa adalah karena adanya risiko akibat asymmetric information. Oleh siapa? Ini akan dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Yang selanjutnya adalah bentuk regulasi sistem keuangan, adalah menyediakan informasi kepada publik, menjaga kesehatan atau soundness sistem. Kiranya apa yang saya paparkan dapat dimengerti dan menjadi pengetahuan, menjadi sumber wawasan bagi teman-teman sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.